Masih ada juga orang yang di bagian daerah-daerah tertentu menunjukkan bahwa tanda bukti hak atas tanah itu tidak di dalam bentuk sertifikat tapi bukti girik misalnya. Itu pun juga menjadi peluang bagi para mafia tanah itu atau mafia itu bermain di arah-arah tersebut. Terima kasih Mas Bintoro. Tadi yang disampaikan oleh Bang Halo dan juga beberapa penelitian yang saya lakukan, ternyata bicara tentang mafia tanah ini bisa perorangan individu, bisa juga sekelompok, korporasi termasuk di dalamnya juga bisa, dan mereka mempunyai pemufakatan jahat untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan ajas dari penguasaan penggunaan tanah tersebut. Jadi kalau dikatakan individu, apakah individunya itu bisa di luar dari organisasi? Bisa, atau bahkan secara internal dari institusi yang berwenang untuk mengeluarkan penerbitan daripada sertifikat, itu bisa terjadi dari individu tertentu atau bekerja sama dengan pihak-pihak yang tadi sudah dikatakan. Salah satu contoh dari Bang Halomuan itu hal-hal itu sangat menyakiti dan sangat memasuk kepada sumsum tulang dari setiap orang yang tentunya mempunyai hak atas tanah tetapi dikalahkan dengan sistem yang sangat menyakitkan, yaitu terjadilah mafia-mafia tanah tersebut. Jadi misalnya di dalam hal penguasaan tanah, tetapi yang bersangkutan tidak menguasai secara fisik, tetapi melihat tadi nilai tanah tersebut sangat strategis ya. Dilihat karena tanah ini kan semakin hari bukan semakin turun, tapi nilainya tinggi. Dan yang kenapa bisa terjadi mafia-mafia tanah, karena tanah itu dipandang sebagai nilai komoditi ekonomi yang sangat tinggi. Oleh karena itu, dengan keterbatasan tanah, bagaimana cara untuk menguasai tanah tersebut? Maka cara yang dapat dilakukan di dalam bentuk dari kejahatan hukum, ya salah satu bentuknya itu lewat mafia tanah tersebut. Begini, ini kan ada yang putus, sampai bisa terjadinya mafia tanah berarti ada sesuatu yang putus. Putusnya di dalam hal apa? Pertama bisa dari regulasi di dalam hal konteks yang bicara tentang pendaftaran tanah itu sendiri. Pendaftaran ya? Pendaftaran tanah. Kenapa pendaftaran tanah? Karena tanah itu kan bisa dilakukan pendaftaran, bisa terjadi karena ada pengalihan hak atas tanah. Pengalihan hak atas tanah itu bisa dalam bentuk jual beli, tukar menukar, hibah wasiat dan sebagainya. Nah, persoalannya bisa terjadi hal tersebut karena tadi saya katakan agak putus. Katakan dalam peralihan hak atas tanah, harusnya sistem itu harus sistem terintegrasi. Artinya di sini di dalam hal peralihan hak atas tanah, katakan kalau ingin dijualkan tanah tersebut, maka harus dilihat dulu apakah tanah yang dijual tersebut, gitu ya, benar-benar tanah itu tidak ada sengketa dan memang dikuasai secara fisik sama yang mempunyai. Lalu kemudian ada tercatat di RT, RW, kelurahan, girik ataupun juga sudah bersertifikat. Jadi tanah itu kan dilihat ada yang sudah bersertifikat dan tidak bersertifikat. Nah, oleh karena itu tadi saya katakan data-data itu harus terintegrasi dari mulai RT, RW, kelurahan, kecamatan, kantor pajak karena berhubungan dengan pajak. Nah, lalu BPN itu harus sendiri terintegrasi itu sistem. Lalu kemudian juga aturan juga kalau bicara tentang pembuktian tanah tadi Mas Bintoros juga sudah mengatakan girik gitu ya. Masih ada juga orang yang di bagian daerah-daerah tertentu menunjukkan bahwa tanda bukti hak atas tanah itu tidak di dalam bentuk sertifikat tapi bukti girik misalnya. Itu pun juga menjadi peluang bagi para mafia tanah itu atau mafia itu bermain di arah-arah tersebut. Itu salah satu contoh. Lalu kemudian tadi Bang Halomuan mengatakan saya kok kalau berbicara sistem dibuat sebaik apapun. Tetapi kalau kembali lagi
bahwa sistem itu dijalankan oleh siapa? Oleh orang kan? Nah, orang dalam hal ini itu kembali lagi kepada moralitas dari yang bersangkutan dan integritas, betul, tepat. Lalu kemudian juga selain di dalam pemberantasan mafia tanah, saya kok berharap dengan Menteri yang baru Pak Hadi, saya punya harapan besar untuk Bapak bisa menyelesaikan dengan waktu 2 tahun ini, kurang lebih yang singkat ini, karena ini merupakan bagian dari program dari Pak Jokowi. Ini program yang kedua ya, bagaimana nawacitanya itu memberikan kepada masyarakat untuk menyelesaikan tanah-tanah yang belum bersertifikat, ada kepastian hukum, kepastian hak atas tanah di program beliau waktu tahapan pertama, sekarang ini yang kedua untuk memberantas mafia tanah. Beliau sudah membuat suatu sistem Satgas Mafia Tanah, tetapi Satgas Mafia Tanah pun juga sampai sekarang kok masih laga. Sekedar Satgas doang. Maka pada akhir bulan Mei kemarin Presiden mengeluarkan untuk dibentuk tim khusus antar lintas lembaga, ya kementerian dan juga termasuk KPK di dalamnya itu. Karena saya pikir demikian, karena apa? Mungkin Satgas selama ini ada, setiap departemen kan mempunyai satgasnya. BPN punya, kepolisian punya, kejaksaan punya, tapi kok masih juga seperti itu. Nah, dengan adanya lintas departemen dan juga KPK di situ masuk, maka setidak-tidaknya di sini akan melihat dan mengumpulkan data-data. Saya berharap Pak Hadi bisa turun ke lapangan sebagaimana yang tadi Bang Halo mengatakan demikian gitu ya. Kenapa? Karena dengan Bapak itu Pak Menteri bisa turun langsung mendapatkan data yang valid misalnya kepada masyarakat, kan sumbernya dari masyarakat. Lalu juga di cross check dengan data di kementerian. Lalu kalau jadi masalah ya di kepolisian sinergik apa enggak? Lalu digelar perkaranya, itu fokus dulu. Terbuka aja mungkin ya, transparan gitu. Oleh karena itu diperlukan juga dari masyarakat dalam hal ini pengawasan publik juga sangat penting. Pengawasan publik penting untuk dapat memantau dan juga apakah ada yang dilakukan baik tindakan-tindakan secara preventif dan sebagainya ya, agar harapan dari masyarakat ini sudah apatis juga ya melihat kok ini kok terus-terusan mafia tanah, dan mafia tanah itu yang nggak selesai-selesai, dan tanah-tanah itu bukan hanya kepada rakyat yang dari tataran di yang bawah sampai ke tataran yang tertinggi, dari yang terpelajar sampai tidak terpelajar pun terkena akan hal tersebut. Berarti di sini ada sesuatu yang harus dibuka. Saya bilang bisa memutuskan ekosistem dari BPN itu sendiri untuk memberantas mafia-mafia tanah. Saya pikir demikian. Apa yang disampaikan oleh Bang Halomon itu adalah itu merupakan bagian dari suatu persyaratan karena kewenangan, bicara kewenangan ini ya. Kewenangan ini karena BPN ini selama ini hanya diberikan kewenangan melihat dari secara formil, sementara tidak diberikan kewenangan secara material. Putuslah di situ, bahkan dia berkembang. Makanya saya tadi sampaikan ekosistem dari setiap meja per meja itu harusnya diputuskan di situ, karena disitulah jamurnya ya. Seperti itu. Jadi kalau dikatakan yang dialami oleh Bang Halo ini, kewenangan dari BPN itu sejauh mana? Berarti dalam hal ini melaksanakan tugas tetapi inkonsisten. Sebetulnya peran PPAT di situ adalah merupakan mitra bagi BPN, dalam hal ini BPN. Namun persaingan dalam hal kompetensi, kewenangan di dalam pembuatan surat-surat akta gitu ya dan sebagainya mengakibatkan yang tidak berwenang di daerah kompetensi wilayahnya mengambil alih, sehingga ya yang penting ya ini Bang, apa namanya Bang istilahnya, kalau dari Sumatera kita menyebutnya subkon gitu, subkon. Bukan, yang penting epengnya ya Bang ya. Epeng. Tapi sangat merugikan dari masyarakat tersebut, dan terkadang hanya pelangnya aja ada, tapi orangnya nggak ada di situ, yang penting dinamakan. Nah, oleh karena itu memang penempatan wilayah PPAT juga itu menjadi perhatian tersendiri. Perlu concern juga ya khusus ya. Dan bagi saya melihat begini, ini perlu ya harus ada
strong political will. Oke. Strong political will, semua sistem dibuat sebaik apapun. Tapi kalau tidak ada strong political will, mulai dari Atas. top down-nya sampai kepada bottom up agak sulit itu. Oleh karena itu, gimana caranya dong? Bangkitkan, buka semua strategi-strategi jitu yang tentu bisa memberantaskan mafia tanah. Begitu banyak tadi Bang Halo sudah menyampaikan ya, dalam waktu 2 tahun ini apa sih yang harus dilakukan, yaitu dengan tema kita ini, pemberantasan mafia tanah. Bikin marah gitu ya. Pemberantasan tanah. Berantas tanah mafia, Pak. Ini berkaitan juga dengan apa? Dengan pendaftaran tanah ini yang beri celah-celah yang terkadang dipakai sebagai suatu upaya untuk mendapatkan tanah tersebut secara kelihatannya legal gitu ya. Tapi sebenarnya ilegal. Sementara di dalam konteks hukum tanah nasional ada yang dikenal kami di dalam perspektif hukum tanah selalu melihat kepada sistem ajas penguasaan penggunaan tanah dalam konteks hukum tanah nasional. Sering dan banyak sekali dibenturkan. Itu karena apa? Nggak kembali lagi kepada falsafah tanah tersebut, pasal 33 ayat 3. Dan disitulah semangat untuk memberantas dari mafia-mafia tanah tersebut. Saya pikir demikian Mas Bintoro. Kalau tanpa ada strong political will, ya percuma juga. Ya, Mas Bintoro, kalau ada yang mengalami korban Ya. saya katakan korban mafia tanah, saya pikir kita harus peka. Kepekaan itu dapat dilakukan bagaimana? Dari penelitian saya, seharusnya ketika dilaporkan harus bertindak Responsif ya. yes. Bukan saja responsif saja, harus transparan juga. Oke. Harus transparan juga di dalam memberikan suatu data-data yang akurat. Lalu kemudian ada prinsip yang saya mengatakan, saya kembalikan kepada moralitas dari yang menerima akan laporan tersebut. Ada suatu tindakan cepat, gerakan cepat sekarang ini yang kepekaannya itu makanya tidak bisa salah satu departemen saja, tetapi harus lintas terkait yang tentu harus melihat SOP-nya. SOP di dalam penggelaran atau menggelar kasus-kasus tersebut melihat. Tapi kalau hanya cuma sekedar ditampung, diterima tanpa ada suatu tindakan, tidak ada action gitu ya. Action percuma juga. Oleh karena itu saya tadi berulang-ulang saya katakan harus ada kemauan political will. Karena apa? Sebelum negara ada, pemilikan tanah-tanah rakyat itu sudah ada. Oleh karena itu bagaimana dijaga? Kita nggak mau lagi dong terjadi seperti politik penguasaan tanah pada saat kita dijajah oleh Belanda. Ya, secara paksa gitu ya, Bu ya. Kita kan sudah kembali kepada roh tanah kita ini, Undang-Undang Pokok Agraria dengan filosofi tanahnya tadi berulang saya katakan pasal 33 ayat 3 untuk kepentingan rakyat. Tapi rakyat yang dimaksud siapa di sini? Yaitu rakyat yang tentunya mempunyai hak atas tanah yang sebenarnya. Yang sah gitu ya. Yang sah secara legalitas. Ataupun dia belum bersertifikat, setidaknya harus dilakukan dengan, mungkin saya tertarik lah tadi sama Mas mengatakan, Mas Bintoro, ada suatu sistem yang dipakai. Mungkin sistem yang dipakai kalau pakai secara digital agar dapat dipantau, mungkin ada sentuh atau jaga tanahku. Sentuh tanahku itu ya. Iya, kalau saya kok mengatakan jaga tanahku. Jaga tanahku. Kenapa saya mengatakan jaga tanahku? Ketika saya katakan dan keluarga misalnya mengajukan permohonan, kita akan tahu tuh sejauh mana di prosesnya sudah di mana ini sekarang. Nah, itu kan memerlukan suatu sistem yang tentu sistem itu dapat tersentuh, terintegrasi dari semua mulai dari permohonan gitu ya sampai diterbitkannya sertifikat tersebut. Jadi kalau seperti ini sekarang ini ada yang putus di sini.
Oleh karena itu saya mengharapkan Pak Menteri Hadi dan Pak Wamen, Pak Raja, kalau menerima keberatan-keberatan ataupun juga permasalahan pengaduan tentang mafia tanah yang dialami oleh masyarakat, maka Bapak bisa turun langsung melaksanakan check in recheck, jangan hanya mendengar dari bawahan saja, tetapi harus turun ke bawah, mendengarkan di masyarakat, menerima informasi-informasi, lalu kemudian itu di cross check baik dari sisi, mungkin di kantor pertanahan juga kan paling tidak kalau sudah bersertifikat ada datanya betul atau tidak sih, jangan-jangan tanahnya statusnya sudah habis tapi tidak diperpanjang, atau tanah tersebut masih bermasalah, belum bisa untuk disertifikatkan karena mungkin sedang ada kasus yang digelar di pengadilan. Tetapi dari kantor pertanahan sudah mengeluarkan sertifikat, itu kan cacat administrasi, harus ada keputusan inkrah dulu gitu, lalu kemudian disinkronkan dengan data-data yang ada baik di kepolisian dan sebagainya. Saya pikir sehingga prinsip kehati-hatian dan prinsip penghormatan kepada mereka yang mempunyai etikat baik terhadap tanah tersebut akan dilindungi, karena disitulah merupakan bagian dari hak ajasi manusia di dalam kepemilikan dan penguasaan tanah. Saya pikir demikian, Pak Mas Bintoro.